Ya, selamat pagi bulan teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Christian Rudinata, NIM 191011174 dari PKK 5 semester 4. Baiklah, dalam presentasi ini kita akan membahas tentang silogisme konjuktif dan entimema. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan pertama kita, yaitu silogisme konjuktif. Silogisme konjuktif adalah silogisme yang mempunyai premis mayor yang membentuk proposisi konjuktif. Premis minor dan konklusi dalam silogisme konjuktif berupa proposisi kategoris. Proposisi konjuktif memiliki dua predikat yang tidak mungkin memiliki kebenaran yang sama pada saat yang bersamaan. Di dalam proposisi konjuktif dalam silogisme, terdapat dua bagian, yaitu antecedent merupakan bagian yang terletak pada depan atau sebelum kata dan konsekuen merupakan bagian yang terletak pada sesudah kata dan. Contoh dari silogisme konjuktif ini yaitu mobil yang digendari Fajar tidak dapat melaju dan pelan pada saat yang bersamaan. Premis yang kedua, mobil yang digendari Fajar dibawakan pelan. Konklusi, jadi mobil yang digendari Fajar tidak melaju. Contoh yang kedua yaitu es tidak dapat cair dan beku pada saat yang bersamaan. Premis yang kedua, es itu beku. Konklusi, jadi es tidak cair. Yang merupakan anteseden dalam contoh dari silogisme konjuktif itu yaitu pada kalimat mobil yang digendari Fajar tidak dapat melaju. Sementara kalimat konsekuen dalam contoh silogisme konjuktif yaitu dimulai dari pelan pada saat yang bersamaan. Sekian pembahasan dari silogisme konjuktif. Kita akan memasuki topik kita selanjutnya yaitu entimema. Entimema merupakan sebuah argumentasi yang hanya mempunyai arti kalau proposisi yang tidak dinyatakan secara eksplisit itu sudah jelas. Karena memang sudah jelas dengan sendirinya, atau sudah jelas karena merupakan pengetahuan umum, atau sudah jelas dalam konteks komunikasi. Entimema adalah bentuk penalaran deduktif secara langsung dan dapat dikatakan sebagai silogisme yang salah satu premisnya dapat dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui oleh kita. Kita sering menyadari bahwa orang mungkin kesulitan untuk mengungkapkan setiap pernyataan dalam sebuah argumentasi. Selain itu, tingkat pemahaman antara pendengar, pembaca, ataupun orang lain itu tentunya berbeda, sehingga mungkin akan terjadi kesalahpahaman ketika kita hendak ingin berargumentasi. Untuk itu, entimema juga efektif untuk menghindari salah persepsi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mengapa air bisa membeku? Kita pasti serentak menjawab, ya karena dibekukan lah, kan dimasukkan ke kulkas. Dari contoh tersebut, kita dapat menjabarkan premis mayor dan premis minornya. Premis mayornya, semua air jika dimasukkan ke dalam kulkas bisa membeku. Premis minor, air teh merupakan air yang diseduh dengan kantong teh. Konklusi, jadi air teh bisa membeku. Untuk mengetahui apakah entimema itu cair atau tidak, diberlakukannya dua tahap. Yang pertama, untuk menanggapi entimema dengan proporsi yang dinyatakan secara eksplisit, sehingga menjadi silogisme biasa. Yang kedua, sahih tidaknya silogisme ini dapat diteliti dengan menggunakan hukum-hukum silogisme. Untuk melengkapi entimema agar menjadi silogisme standar, kita harus memahami akan hal ini. Yang pertama,
Premis dalam penalaran adalah alasan atau sebab dari konklusi. Dalam bahasa premis, itu akan tampak dari penggunaan kata-kata seperti karena, sebab, berdasarkan, dan lain-lain. Yang kedua, konklusi adalah akibat atau berdasarkan premis. Dalam bahasa sering didahului kata-kata seperti jadi, dengan alasan, oleh karena itu, dan lain-lain. Yang terakhir, term konklusi berbentuk subjek sampai predikat. Berdasarkan komponen yang dihilangkan, terdapat 4 bentuk entimema, antara lain sebagai berikut. Entimema yang pertama, yaitu premis mayor tidak disebutkan, akan tetapi dapat dimengerti. Contoh, Rudy adalah seorang kepala keluarga. Jadi, Rudy adalah seorang laki-laki. Dalam bahasa sehari-hari, entimema menjadi, Rudy kan seorang kepala keluarga. Jadi, dia pasti seorang laki-laki. Berikutnya, entimema yang kedua, yaitu premis minor tidak disebutkan, tetapi dapat dimengerti. Contoh, semua laki-laki kelak akan menjadi kepala keluarga. Jadi, Rudy akan kelak menjadi kepala keluarga. Dalam bahasa sehari-hari, entimema menjadi, semua laki-laki kelak akan menjadi kepala keluarga. Jadi, Rudy akan menjadi seorang kepala keluarga. Berikutnya yaitu entimema ketiga, yaitu konklusi tidak disebutkan, akan tetapi pengertiannya dapat diandaikan. Contoh, semua cairan dapat mendidih jika dipanaskan. Yang kedua yaitu air susu termasuk cairan. Jadi, dalam bahasa sehari, entimema menjadi air susu termasuk cairan. Jadi, dapat mendidih jika dipanaskan. Dan yang terakhir yaitu entimema keempat, yaitu premis minor maupun konklusi tidak disebutkan. Contoh, jika ingin menjadi kepala keluarga, maka semua laki-laki harus menikah terlebih dahulu dengan perempuan yang ia cintai. Dengan melihat 4 bentuk tersebut, dapat disimpulkan bahwa entimema pada dasarnya merupakan silogisme kategoris yang proses penalarannya disingkat. Penyingkatan ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengandaikan salah satu premis, baik itu premis mayor, premis minor, maupun konklusi itu sendiri. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Amin.